Vina dan Eki dinyatakan meninggal dengan tak wajar. Awalnya mereka diyakini sebagai korban kecelakaan tunggal, namun kemudian berkembang menjadi kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Dalam proses persidangan di pengadilan, 11 orang menjadi terpidana, 3 orang diantaranya menjadi DPO. Sementara sisanya divonis seumur hidup, selain 1 orang anak yang masih di bawah umur. Namun sebagian fakta hukum disusun berdasar keterangan dari saksi kunci yang di BAP tanpa disumpah sebelumnya. Dede Riswanto di BAP pada tanggal 2 September 2016 jam setengah 10 pagi, namun Dede disumpah pada siang harinya pukul 12. Dede Riswanto yang mengaku melihat kejadian pelemparan batu dan kejar-kejaran motor di depan SMPN 11 Cirebon bahkan tidak bisa dihadirkan dalam persidangan. Di dalam persidangan juga ketika hakim menanyakan apakah ada membawa surat penangkapan, saksi menyatakan tidak membawa surat penangkapan. Hanya berdasarkan komunikasi kamu ditangkap. Jadi tetapi saksi yang menyatakan Aib dan Dede itu yang menyatakan siapa pelakunya justru tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Sementara sebagai pengacara juga saya berulang kali meminta ke majelis hakim memohonkan agar menghadirkan saksi Aib dan Dede. Karena apa? Di dalam berita acara pemeriksaan, Aib dan Dede itu tahu banget ciri-ciri pelaku, potongan rambutnya, bentuk muka, padahal itu kondisinya kalau di dalam BAP-nya Aib dan Dede dia melihat jarak dari 100 meter. Tapi tahu banget bentuk mukanya, sisiran rambutnya gitu. Jadi Aib dan Dede ini seperti mengenal betul siapa yang mengejarnya. Meskipun tidak dianggap di bawah sumpah, namun majelis hakim menyatakan kesaksian Dede tetap tidak dapat dikesampingkan. Karena kesaksian Dede Riswanto ternyata sesuai dengan keterangan saksi Aib dan saksi Liga Akbar Cahyana. Sehingga pembelaan penasihat hukum para terdakwa seluruhnya tidak diterima dan ditolak. Namun belakangan Liga Akbar justru mencabut keterangannya dalam BAP tersebut. Telah terungkap juga ada beberapa poin yang dicabut oleh Liga Akbar atas kesaksiannya pada saat diperiksa dan dijadikan saksi di pengadilan. Ya, poin yang terpentingnya sih oleh Liga Akbar itu bahwa Liga Akbar bertemu terakhir dengan Eki dan Vina itu sekitar pukul 7 malam. Nah, di mana mereka itu berencana mau ke Kuningan untuk adanya pertemuan klub. Nah, itu rangkaian peristiwanya itu putus di situ. Bukan ditambahkan menjadi bahwa Eki, Vina dan Liga Akbar ini berjalan menuju arah ke jembatan Layang Talun. Sementara itu, saksi Aib disumpah dan di BAP tanggal 6 September 2016 pada pukul 7 malam. Majelis hakim menganggap keterangan Aib tersebut tidak dapat dikesampingkan, mengingat keterangan Aib diberikan dengan disumpah terlebih dahulu, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana. Kebetulan keberadaan saya itu lagi di warung. Kebetulan ada sejumlah motor lewat, lalu dilempari batu. Kalau yang saya lihat itu dia melempari batu terus dikejar. Setelah dikejar, berhubung saya juga takut ya udah akhirnya saya pulang aja gitu. Dalam persidangan, saksi mahkota bernama Sudirman justru menjelaskan bahwa penyerangan yang dilakukan terhadap Eki memang sudah direncanakan sejak tanggal 17 Agustus 2016. Sudirman mendapatkan SMS untuk melakukan perencanaan pembunuhan Eki. Sudirman juga memperlihatkan SMS tersebut pada Saka Tatal. Namun belakangan, setelah bebas, Saka Tatal mengaku menjadi korban salah tangkap polisi. Baru nyampe, mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun. Nggak ada penjelasan apapun. Langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai disetrum. Terlepas dari berbagai kontradiksi yang terjadi dalam persidangan, majelis hakim memiliki pertimbangan tersendiri. 11 orang menjadi terpidana, 3 orang diantaranya masih buron, sementara sisanya divonis seumur hidup, selain 1 orang anak yang masih di bawah umur.
Ini kasus agak unik karena Saka Tatal itu lebih dulu disidangkan dan tertutup karena dia anak kecil gitu. Nah, jadi lebih dulu dia dituntut hukuman maksimalnya nggak seumur hidup, tapi pasal pembunuhan berencana gitu. Sedangkan perkara yang 7 itu belakangan gitu. Nah, makanya hakimnya memang udah diadukan ke Komisi Yudisial ya, karena waktu itu sempat mau mencabut BAP karena didampingi Bapas itu nggak bisa. Berbeda dengan yang 7 orang terpidana, walaupun mereka mencabut BAP, tetap aja yang di copy pastenya adalah keterangan BAP yang di kepolisian. Selanjutnya, kisah Vina diangkat ke film layar lebar dengan jumlah penonton mencapai sekitar 6 juta orang dan menjadi viral. Sementara itu, 3 DPO masih buron selama hampir 8 tahun sejak peristiwa pembunuhan. Arwah Vina seolah bangkit lagi untuk menuntut balas. Apa? Kasus Vina yang meninggal itu viral kan? Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Barreskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat, dan saat ini pendalaman sedang kita lakukan. Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, di 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Sementara itu, ada sejumlah ketidaksesuaian kesaksian terkait kemungkinan barang bukti kasus pembunuhan Vina dan Eki, yaitu jaket ekstasi warna biru putih. Liga Akbar Cahyana memberikan kesaksian bahwa Vina menggunakan jaket ekstasi pada saat kejadian. Sementara itu, Aep memberikan kesaksian bahwa Eki yang memakai jaket ekstasi, sedangkan Vina memakai baju warna gelap dan rok pendek. Sedangkan Dr. Ihda Silvia yang memeriksa Vina pada tanggal 27 Agustus 2016 di RSUD Gunung Jati Cirebon menyebutkan bahwa seingatnya dia melihat jaket ekstasi saat itu. Dr. Ihda Silvia juga memberikan kesaksian bahwa korban Vina pada saat itu memakai pakaian bawah jeans panjang warna biru dongker, dan untuk mengobati lukanya, Dr. Ihda Silvia menggunting celana tersebut. Belakangan, beredar luas di masyarakat foto yang diduga Vina dan Eki di tempat kejadian perkara saat mereka ditemukan. Namun keaslian foto ini dibantah oleh seorang saksi yang mengaku berada di lokasi malam itu. Bapak menyimak tidak proses prarekonstruksi yang terjadi beberapa waktu lalu? Tempatnya mirip tidak dengan tempat Bapak menemukan 8 tahun lalu 2 korban? Beda, Ibu. Beda, baik. Sementara itu, helm yang terlihat dalam foto yang diduga TKP ditemukannya Vina dan Eki sangat mirip dengan foto helm yang digunakan sebagai barang bukti. Sedangkan jaket ekstasi tidak dijadikan barang bukti dalam persidangan. Sejumlah barang yang mungkin bisa menjadi bukti terkait kasus Vina dan Eki memang tidak dihadirkan sebagai barang bukti dalam persidangan, termasuk juga bukti rekaman CCTV di lokasi kejadian. Kemungkinan adanya rekaman CCTV ini terlihat dari kesaksian 2 orang polisi, yaitu Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar. Mereka memberikan kesaksian bahwa mereka sudah mengecek CCTV di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Sedangkan saksi lain, yaitu polisi bernama Andi Safrudin, mengatakan dirinya ke perumahan Garden mencari CCTV, tapi tidak bisa dibuka karena tidak ada operatornya. Di situ kan daerah situ sejak SMP 11 sampai ke flyover Tarung, di situ kan banyak CCTV, sekitar 5-7. Sebetulnya di persidangan saya tanyakan juga, itu ada 5-7. Yang saya ingat betul itu terkonfirmasi ada 5 tempat lah. Kembali lagi berbicara tentang forensik aja gitu. Hasil penilaian forensik itu terhadap
salah satu yang kita fokuskan itu apakah mungkin sperma yang ditemukan setelah 13 hari gitu. Nah, itu dokter itu yang rencana juga akan dilaporkan ke polisi. Apakah seorang dokter forensik itu bisa menyebutkan bahwa ditemukannya sperma. Nah, sedangkan dalam proses PINA ini dari awal kan kecelakaan lalu lintas. Nah, tentu ketika sebelum dikubur itu kan ada pencucian mayat buat umat muslim kira-kira. Kan dibersihkan sampai kok bisa bertahan itu, karena setelah kami konsultasi dengan beberapa ahli forensik itu sangat mustahil sperma itu masih bisa ada dan tidak pernah dilakukan tes DNA terhadap itu nanti diajukan dalam PK. Kan tidak terkait dengan Sakatatal kalau untuk yang sperma. Ya, kalau kemarin kan hanya foto-foto, bahwa kita kan fokus bahwa ini mungkin kecelakaan lalu lintas. Nah, jadi mereka perbandingan olah TKP dari awal. Nah, dari awal itu kan mungkin ditemukannya ada kan hampir semua luka itu di kanan semua, lecet motor sebelah kanan semua. Jadi kalau pembunuhan milih semua mukulnya sebelah kanan semua, logikanya nggak nyambung gitu. Karena pada saat persidangan dulu majelis juga tidak terfokus di situ. Nah, karena Sakatatal lebih dulu dipidana dengan seumur hidup akhirnya yang 7 ini ngikut seperti itu. Nah, ini yang kita mulai gali kembali dengan penyelidikan kembali, termasuk dengan temuan adanya pencabutan berita acara keterangan saksi di pengadilan oleh Liga Akbar. Kalau novum saya sudah mempersiapkan ada 4 sampai 5 novum yang sudah saya tuangkan di dalam memori PK, dan saya juga sudah diskusikan dengan tim-tim lainnya. Novum itu mungkin akan menjelaskan kondisi yang sebenarnya apa sih yang terjadi di 2016. Karena saya yakin tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang tertuang dalam putusan yang mengingatkan 8 orang menjadi terpidana. Saya sih punya keyakinan itu berdasar apa? Bukti-bukti persidangan, keterangan-keterangan saksi yang sebenarnya waktu itu tidak terungkap karena diarahkan sesuai BAP. Jadi saya meyakini Saka dan 7 terpidana lainnya tidaklah terlibat dalam pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang tertuang dalam putusan. Mbak. Bu Titin, 4 bukti baru itu apa saja, Bu? Yang pasti sih berbentuk secara visual yang akan menggambarkan secara nyata kondisi yang sebenarnya. Karena kan selama ini asumsi-asumsi yang beredar di media luar biasa, yang sadis lah, yang hancur lah, yang beginilah. Nanti itu akan ketika persidangan mungkin akan terungkap bagaimana kondisi yang terjadi sebenarnya. Karena gini, walaupun sudah ada hasil visum dan hasil otopsi, tetap saja ada asumsi seolah-olah peristiwa itu sadis luar biasa, ngeri luar biasa. Padahal di fakta persidangan terdahulu juga tidak terungkap kondisi-kondisi seperti itu. Walaupun betul waktu 2016-2017 ada asumsi hakim yang mengarahkan ke arah sana, tetapi sebetulnya fakta persidangan itu tidak sesuai dengan pendapat hakim yang juga beredar luas di media massa di tahun 2016 dan 2017. Jika novum yang akan dibawa oleh pihak kuasa hukum ini adalah berbentuk visual, Ibu, apakah bentuknya ini adalah foto atau video atau mungkin ada CCTV baru yang nantinya akan dibawa ini? Temuan baru, Bu? Saya tidak bisa menjelaskan ya Mbak, karena itu juga sudah masuk materi persidangan juga. Kemudian tentu saja selain novum juga ada materi-materi lain yang nanti akan terungkap di persidangan, gitu Mbak. Cuman saya nggak bisa menjelaskan bentuknya seperti apa. Tapi paling tidak saya juga selain menyiapkan novum dan dokumen-dokumen lain untuk PK Sakatatal, saya juga sudah menyerahkan sekitar 200 visual kepada Bapak Oto Hasibuan yang mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi 7 terpidana lain. Kalau saya gini, saya punya data-data itu, saya punya dokumen-dokumen itu, siapapun yang memegang perkara ini yang penting untuk kebaikan para terpidana, saya serahkan. Sekarang saya, kecuali ada satu novum yang memang saya sedang tunggu banget, mudah-mudahan novum itu sampai ke tangan saya, karena saya sudah membujuk novum itu biar sampai ke tangan saya, tetapi yang bersangkutan belum bisa menyerahkan. Saya juga terus melakukan upaya itu, supaya novum yang luar biasa itu bisa sampai juga ke tangan saya. Nah, kemudian hari ini juga kita akan ke Bandung untuk minta salinan resmi, karena nanti kan ada perbaikan putusan Peggy. Karena Peggy itu yang dikatakan adalah Peggy yang bebas kemarin itu, dalam rangkaian cerita ini, pertimbangan hakim adalah termasuk pelaku utama yang dianggap memperkosa maupun membunuh.
Senin 8 Juli 2024, Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusan sidang. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Baik, dengan telah dibacakannya putusan tersebut, maka perkara pra-peradilan atas nama Saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Penilaian hakim perihal ada prosedur tidak benar yang dilakukan penyidik dalam penetapan Peggy sebagai DPO maupun tersangka masih menyisakan celah. Peggy Setiawan disebut-sebut masih dapat kembali ditetapkan sebagai tersangka jika proses penyelidikan diulang dari awal. Ditambah, polisi juga harus memiliki bukti yang lebih kuat. Menangnya perlawanan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung membawa babak baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Setelah Saka Tatal, mantan terpidana kasus kematian Vina mengajukan peninjauan kembali, kini 7 terpidana lain dalam kasus yang sama turut mengajukan upaya hukum. Ketujuh terpidana adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Mereka menganggap ada kejanggalan dalam proses persidangan yang dulu mereka jalani. Kuasa hukum membeberkan sejumlah alasan yang kuat dalam pengajuan peninjauan kembali nanti. Antara lain adanya kesalahan prosedur dalam penyelidikan dan pertimbangan hakim yang tidak objektif, serta ada sejumlah bukti yang tidak disampaikan dalam persidangan tahun 2016 silam. Benang merah kasus kematian tak wajar Vina dan Eki bisa jadi terkait erat dengan kronologis sebelum peristiwa, ketika peristiwa, dan beberapa hari penting setelah kematian mereka. 27 Agustus 2016, Eki dinyatakan meninggal dunia sebelum tiba di RSUD Gunung Jati, Cirebon. Kaku mayat pada jasad Eki menunjukkan Eki telah meninggal setidaknya 2 jam sebelum kaku mayat tersebut mulai muncul. Ayah Eki yang juga anggota polisi merasa curiga dengan penyebab kematian tak wajar anaknya. 28 Agustus 2016, sekitar pukul 1:45 dini hari, Vina berhenti bernafas dan dinyatakan meninggal di RSUD Gunung Jati, Cirebon. Polisi menyatakan Vina dan Eki menjadi korban kecelakaan tunggal. 29 Agustus 2016 sekitar jam 4 sore, Rudiana mendatangi Polsek Talun untuk mengecek kondisi motor anaknya yang ternyata tidak rusak parah. Rudiana semakin yakin bahwa penyebab kematian anaknya bukan karena kecelakaan tunggal, tetapi karena kemungkinan dibunuh. 30 Agustus 2016, sekitar jam 11 siang, ayah mendiang Vina mendatangi Polsek Talun untuk mengambil HP mendiang Vina. Malamnya, sekitar pukul 1 dini hari tanggal 31 Agustus 2016, arwah Vina diduga merasuki teman Vina yang bernama Linda. Kemana? Ke motor, terus ke aspal. 31 Agustus 2016, sekitar jam 10 pagi, Rudiana bersama rekan-rekannya anggota polisi mencari informasi ke teman-teman Eki. Sekitar pukul 2 siang, Rudiana menuju SMPN 11 Cirebon dan bertemu dengan Aep dan Dede yang bekerja pada tempat pencucian mobil. Kebetulan yang ada di TKP itu waktu itu sekitaran 8 orangan lah. Sekitar jam 4 sore, saksi mata menginformasikan para pelaku sedang berkumpul di depan SMPN 11. 8 orang pelaku langsung ditangkap dan diinterogasi, sementara 3 orang pelaku sudah kabur dan tidak ada di rumahnya. Sekitar jam 6:30 pada sore harinya, Rudiana melaporkan kasus ini ke unit Reskrim Polresta Cirebon. Fakta-fakta tersebut tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 3 tahun 2017 yang berkekuatan hukum tetap. Pengakuan keterangan adalah barang yang paling merusak proses penegakan hukum. Itu simpulan psikologi forensik. Kenapa begitu? Karena pengakuan mengandalkan daya ingat manusia. Daya ingat manusia mudah mengalami fragmentasi
mudah mengalami distorsi. Apalagi pengakuan dari orang-orang yang sudah memperkirakan mereka akan dikenai hukuman sangat berat. Mereka akan berkelit ke sana, mereka akan berkelit ke situ. Karena itulah alih-alih mengandalkan pengakuan, semestinya dilakukan apa yang teman-teman di kepolisian banggakan sebagai pendekatan pengungkapan kasus berbasis saintifik. Uji DNA dan seterusnya. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat terhadap Vina dan Eki tersebut dituangkan dalam Visum et Repertum tanggal 13 September 2016. Sementara itu, pemeriksaan terhadap Eki di RSUD Gunung Jati dituangkan dalam Visum et Repertum tanggal 22 September 2016 berdasarkan rekam medis pemeriksaan pada tanggal 27 Agustus 2016. Visum ini dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rahma Tiaranita, dokter di RSUD Gunung Jati Kota Cirebon dengan konsultasi mediko-legal Dr. Andri Nurrohman. Sedangkan pemeriksaan terhadap Vina di RSUD Gunung Jati dituangkan dalam Visum et Repertum tanggal 17 Oktober 2016 berdasarkan rekam medis pemeriksaan pada tanggal 27 Agustus 2016. Visum ini dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ihda Silvia, dokter di RSUD Gunung Jati Kota Cirebon dengan konsultasi mediko-legal Dr. Andri Nurrohman. Dr. Ihda Silvia di bawah sumpah menerangkan bahwa ia diperiksa oleh Polda Jabar di rumah sakit berkaitan dengan perkara ini pada tanggal 17 Oktober 2016. Selanjutnya, dalam proses persidangan di pengadilan, 11 orang menjadi terpidana, 3 orang diantaranya menjadi DPO, sementara sisanya divonis seumur hidup. Selain 1 orang anak yang masih di bawah umur. Namun sebagian fakta hukum disusun berdasar keterangan dari saksi kunci yang di BAP tanpa disumpah sebelumnya. Pihak Saka Tatal telah menerima surat dari LPSK ihwal pemeriksaan psikologi tersebut pada 18 Juli yang lalu. Asesmen tersebut dilakukan menyusul permohonan perlindungan yang diajukan oleh Saka Tatal ke LPSK. Sebelumnya Saka Tatal mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK usai pihaknya memutuskan untuk mengajukan peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki yang membuatnya dihukum 8 tahun penjara. Ini kan walaupun tidak ada masalah upaya hukum, tetapi yang terpenting itu membenahi psikologis dan mental Saka Tatal pada saat ini. Apalagi menjelang PK, karena saya sangat membutuhkan dia dalam kondisi tenang, dia dalam kondisi nyaman. Kalaupun dia harus bercerita apa yang terjadi, itu bercerita dengan tenang, tidak dalam kondisi yang emosinya naik turun. Itu sih sebetulnya yang saya khawatirkan, karena kalau misalnya dia dalam kondisi kemarahan yang tersimpan, itu saya khawatir ada kalimat-kalimat yang bentuk kemarahan yang dia ketahui saat ini, itu Mbak. Karena kan Saka 15 tahun yang lalu dengan Saka yang sekarang kan berbeda Mbak. Karena saya juga beberapa kali mengalami itu, peristiwanya betul, dia dianiaya, dia dilakukan perbuatan tindakan yang menurut dia itu sangat luar biasa menyakitkan. Tapi ketika berbicara saat ini sepertinya diimbangi dengan kemarahan, dengan amarah yang luar biasa, dengan rasa antipati. Itu yang saya khawatirkan sebetulnya. Kalau novum saya sudah mempersiapkan ada 4 sampai 5 novum yang sudah saya tuangkan di dalam memori PK, dan saya juga sudah diskusikan dengan tim-tim lainnya. Novum itu mungkin akan menjelaskan kondisi yang sebenarnya apa sih yang terjadi di 2016, karena saya yakin tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang tertuang dalam putusan yang mengikat 8 orang menjadi terpidana. Saya sih punya keyakinan itu berdasar apa? Bukti-bukti persidangan, keterangan-keterangan saksi yang sebenarnya waktu itu tidak terungkap karena diarahkan sesuai BAP. Jadi saya meyakini Saka dan 7 terpidana lainnya tidaklah terlibat dalam pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang tertuang dalam putusan. Rabu 24 Juli ini,
Saka Tatal menjalani sidang peninjauan kembali untuk kali pertama di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Saka Tatal akan membeberkan sejumlah novum atau bukti baru yang akan menjadi senjata untuk membersihkan namanya sebagai mantan terpidana yang dianggap bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki pada Agustus 2016 silam. Di persidangan perdana ini, Riswanto, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, membeberkan bukti yang dimilikinya. Dan berdasarkan hasil visum et repertum dan otopsi atas nama Muhammad Rizky Rudiana, tidak ada luka akibat penusukan senjata tajam dan menggunakan samurai. Korban Muhammad Rizky bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan halaman 71 sampai dengan 78, putusan Pengadilan Negeri Kelas 1B Cirebon nomor 16 Pitsus Anak Garing PN Cirebon tidak ada hubungan perbuatan pemukulan satu kali dengan menggunakan tangan kosong yang dilakukan oleh Saka Tatal terhadap anak korban Muhammad Rizky Rudiana. Maupun foto kedua bergambar Vina di rumah sakit di Gunung Jati. Gambar tersebut diperoleh pada tanggal 27 Agustus sekitar pukul 23.30. Dengan keterangan penjelasan novum kedua, bukti novum kedua, foto Vina ini menerangkan tidak ada hubungan kaitannya dan sangat bertentangan dengan hasil pertimbangan hakim yang terdapat dalam halaman 74 putusan Pengadilan nomor 16 Pitsus Anak Garing 2016 PN Cirebon yang menerangkan bahwa saudara Andi menyabatkan samurai ke arah muka dan kaki anak korban Vina sehingga tidak ada hubungan kausalitas perbuatan Saka Tatal bin Bagja dengan kematian Vina. Foto serpihan daging korban yang melekat dibuat di baut penopang tangan bahu jalan novum ini diperoleh pada tanggal 27 Agustus pada pukul 24. Dengan penjelasan bukti novum foto tersebut menerangkan bahwa adanya luka yang terdapat pada korban Vina yang diakibatkan dari benturan antara tungkai kaki korban Vina dengan baut penopang penerangan lampu jalan, sehingga bukti novum tersebut sesuai dengan hasil visum et repertum korban Vina yang ditandatangani oleh Dr. Itha Silvia, yang motor korban Muhammad Rizky Rudiana, yang dimana motor tersebut dipakai untuk membonceng korban Vina. Gambar foto tersebut diperoleh pada tanggal 29 Agustus. Penjelasan novum kelima bahwa bukti foto tersebut menunjukkan sepeda motor korban Muhammad Rizky Rudiana merek Yamaha jenis Seon warna biru, yang mana cover bodi sepeda motor tersebut mengalami kerusakan, goresan akibat gesekan dengan badan jalan. Sidang perdana peninjauan kembali Saka Tatal memang telah digelar. Masih panjang perjuangan Saka Tatal untuk membersihkan namanya. Tak hanya memiliki bukti baru, Saka Tatal beserta kuasa hukumnya juga telah menyiapkan sejumlah saksi ahli untuk mendukung langkahnya. Lantas, akankah bukti baru ini bisa menjadi senjata ampuh Saka Tatal untuk membersihkan namanya? Akankah Saka Tatal juga bisa memperoleh hasil yang positif seperti Peggy Setiawan? Proses penegakan hukum, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, maka penyidik Polri setelah menyelesaikan proses penyidikan kan harus menyerahkan berkas perkaranya kepada jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umumlah yang bisa melihat, mengawasi, mengecek secara keseluruhan berkas perkara itu dan seluruh prosedur penyidikan sudah dilaksanakan dengan benar, sudah cukup bukti atau belum. Nah, kalau sudah cukup bukti, maka jaksa penuntut umum akan menyatakan dengan istilah P21, bahwa berkas perkara sudah lengkap, penyidik harus segera menyerahkan tersangka dan barang buktinya untuk bisa disidang di pengadilan. Di dalam hal ini, kalau sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, nah kita melihat bahwa ini sebagai sebuah sistem peradilan pidana Indonesia yang sudah tuntas, sudah inkrah. Nah, kesalahan apa yang terjadi mulai dari penyidikan, penuntutan, pendakwaan, dan proses persidangan di depan hakim, nah ini yang sekarang ini sedang diupayakan oleh para terpidana, bantuan dari para penasihat hukum, dan ini saya kira merupakan bagian dari hak ya, karena peninjauan kembali itu juga memang diberikan ruang di dalam KUHP.
Geng motor tuh nggak bener tahu. Makin kesini badan mereka makin gak wajar. Pokoknya aku mau orang itu dipenjara. Film berjudul Vina Sebelum 7 Hari ini menceritakan kisah Vina dan kekasihnya Eki pada tahun 2016 silam. Vina dan Eki adalah sepasang kekasih asal Cirebon, Jawa Barat. Saat itu usia mereka 16 tahun. Kisah berawal dari ditemukannya jasad mereka di pinggir jalan raya yang mulanya dianggap sebagai korban kecelakaan tunggal. Namun, ada kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan pada kasus kecelakaan tunggal ini, bahkan mengarah pada dugaan kasus pembunuhan. Mama katanya. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret. Film ini adalah sebuah produk komersil, ya kan, yang mempunyai banyak dimensi. Dimensinya bukan cuma untuk menghibur, tapi juga untuk memberikan pesan. Banyak manfaatnya, banyak sisinya yang bisa dilihat gitu kan. Bully itu benar-benar nggak bagus loh. Sama Koji. Ya pasti nggak mau. Sebenarnya risetnya hanya keluarganya. It's supposed to be a love story gitu kan, between Vina dan Eki gitu kan. Tapi dari produser bilang bahwa dia sudah berusaha untuk bertemu dengan bapaknya almarhum Eki dan mengajaknya terlibat, tapi mereka menolak. Mereka menolak dan tidak mau melibatkan diri mereka, bahkan tidak mau anaknya disebutkan di film ini. Viralnya film ini membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki bergulir kembali. Seorang DPO ditangkap, sedangkan 2 nama DPO lainnya dianggap fiktif. Jadi memang PS ini merupakan otak pelaku. Jadi ketika mereka kumpul-kumpul sesama geng motor, karena mereka dibilang moonraker, mereka manakala ada kelompok ekstasi yang lewat di jalan itu, mereka sering lempari dengan batu. Itu yang terjadi. Nah, pas ada kejadian, PS mengajak salah satu tersangka lain untuk mengejar korban ini, yang dia sampaikan bahwa saya ada masalah dengan itu, kejar. Ini perlu saya tegaskan di sini rekan-rekan bahwa tersangka semua bukan 11 tapi 9, sehingga DPO hanya 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3, ada lagi menerangkan 3 dengan nama berbeda, ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut, jadi tidak ada tersangka lain. Hari yang dinanti itu pun tiba, Senin 8 Juli 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusan sidang. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Baik, dengan telah dibacakannya putusan tersebut, maka perkara pra-peradilan atas nama Saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Hakim perihal ada prosedur tidak benar yang dilakukan penyidik dalam penetapan Peggy sebagai DPO maupun tersangka masih menyisakan celah. Peggy Setiawan disebut-sebut masih dapat kembali ditetapkan sebagai tersangka jika proses penyelidikan diulang dari awal. Ditambah, polisi juga harus memiliki bukti yang lebih kuat. Sedangkan Saka Tatal, seorang terpidana lain yang telah bebas, mengaku menjadi korban salah tangkap polisi. Terkait dengan kasus Vina, ini kan menjadi perhatian publik. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri, karena memang peristiwanya terjadi 2016. Hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, sehingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi, walaupun saat ini sebenarnya kasus tersebut sudah ada di pengadilan ya, sudah ada putusan inkrah kasasi, namun demikian kami minta untuk didalami. Tentunya ini ada proses yang sedang dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat terkait penanganan Peggy, ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga, apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup. Dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation, artinya itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Namun demikian tentunya
ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Ayah Eki yang juga seorang polisi disebut ikut terlibat dalam proses penangkapan dan pemeriksaan mereka. Di dalam KUHP terdapat banyak sekali tindakan hukum yang bisa dilakukan oleh penyidik dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Banyak sekali tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Nah, ini yang saya katakan bahwa KUHP itu merupakan satu setting gimmick dalam perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Kelemahan-kelemahan KUHP yang ada hari ini itu bisa segera diperbaiki, sehingga masyarakat akan menjadi lebih mudah untuk melakukan perlawanan. Saya nggak akan menggunakan kata upaya hukum. Untuk melakukan perlawanan terhadap penyidik yang melakukan penyelewengan kekuasaan dan kewenangan, melakukan perlawanan terhadap penuntut umum yang menyelewengkan kekuasaan dan kewenangan. Hukum seharusnya memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, baik itu korban, saksi, tersangka, maupun terpidana.